Hadirnya tasawuf itu setelah melihat para muslimin al-yaum, orang-orang Islam sudah mulai tidak mengindahkan Allah, tidak mengindahkan hakikat dari keislaman, sehingga akhirnya saling untuk bertengkar, saling untuk melakukan perselisihan. Nah, akhirnya ini menghadirkan akhlak yang buruk. Maka dihadirkanlah sebuah kajian tasawuf yang mengenalkan tentang akhlak mulia, yang akhirnya mereka ketika bagus perilakunya, kalau zaman dulu disebut berakhlaklah dia. Tapi sekarang sudah berkembangnya keilmuan, maka dibedakanlah. Kenapa? Karena orang yang berakhlak itu ada sejatinya orang yang bertuhankan Allah. Tapi pertanyaannya, dia bagus gak perilakunya? Jangan-jangan sombong dia. Menyembah Allah dia, bertuhan dia. Nah, inilah yang disebut akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Tapi akhlak yang mulia itulah orang yang tadi tidak sombong, rendah hati, orang yang tidak dengki, tidak iri, dan dia selalu berbagi dan mau berkorban untuk orang lain. Ini yang disebut dengan akhlakul karimah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini kita akan masuk dalam anak bertanya, Buya menjawab. Baik, sekarang kita berada di kuliner Adia Suka-Suka. Jadi siapa-siapa yang datang nanti menuju pesantren Darul Arafah atau ke arah Kota Limbaru, Lau Bakri, bisa nanti singgah ke kafe ini, kafe kuliner Adia Suka-Suka. Mantap hidangannya, enak dan murah. Baik, Kak Nga, ada yang mau ditanyakan sama Buya? Buya, tasawuf itu apa sih? Baik, teman-teman itu sekalian, Kak Nga bertanya ini, apa itu tasawuf? Jadi, tasawuf itu adalah sebuah kajian keilmuan yang membahas tentang jalan menuju kedekatan diri seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dapat ketenangan hati, perasaan, kenyamanan pikiran, akal. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa tasawuf itu adalah suatu ilmu kajian yang mengarahkan manusia, khususnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuju kepada jalan kedekatan diri kepadanya. Untuk apa? Untuk tenang hati perasaannya, cerdas akal pikirannya, sehingga segala sesuatu yang dihadapi dalam berkehidupannya itu akan mudah untuk ditanggulangi. Nah, itulah tasawuf itu. Ada lagi yang lain? Apakah ada hubungan tasawuf ini dengan akhlak? Sebagaimana kita lihat kan boy, anak-anak orang-orang zaman sekarang itu minim akan akhlaknya. Oke, baik. Ketika berbicara tentang akhlak, sungguh sebenarnya dikala seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu sudah melakukan kedekatan diri kepada penciptanya, dialah Allah yang Maha Kuasa, maka sudah terjalin hubungan yang baik. Nah, akhlak itu pada dasarnya adalah secara umum sebuah perilaku seseorang kepada yang lainnya. Apakah itu kepada Tuhan, apakah itu kepada sesama manusia, apakah itu sesama keyakinan, apakah itu sesama alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama makhluknya lah. Ya. Jadi sesama makhluknya ia melakukan itu dengan hubungan yang baik. Jadi menurut Buya, bahwa akhlak ini adalah jembatan. Jembatan membawa seseorang itu kepada Tuhannya. Jembatan kepada seseorang itu kepada sesama dirinya. Kalau bagus dia melakukan sebuah perilaku, maka baguslah ia dengan yang akan dia tuju.
Kalau tak bagus dia dengan membawa perilaku, maka tidak baguslah yang akan dia hasilkan dari tujuan yang dia tuju. Misalnya seperti ini. Ketika dia berbuat bagus dengan Tuhannya atau dengan sesama manusia atau dengan sesama makhluk lainnya, maka tentulah itu yang disebut dengan akhlak mulia. Tapi ketika dia tak bagus dengan berperilaku dengan sesama Tuhannya, atau dengan sama Tuhannya, atau dengan sesama manusia, atau dengan sesama makhluk lainnya, maka ini disebut dengan akhlaknya tidak bagus, atau disebut dengan akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Ada akhlakul karimah yang bagus berbuat, ada akhlakul madmumah yang tak bagus berbuat. Nah, jadi ketika pertanyaan Kak Ngah, adakah hubungannya dengan akhlak? Ada. Karena hakikat dari tasawuf itu adalah menciptakan perilaku yang mulia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Manusia dengan Tuhannya, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hubungan dia dengan sesama manusia yang lainnya. Tidak memandang apakah agamanya apa, sukunya apa, karena ia sadari bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tetap dia berbuat bagus dengan sesama ciptaan Tuhan. Nah, inilah yang akan menempatkan bahwa dia tetap berakhlak. Nah, ini yang dikupas oleh tasawuf. Jadi hubungannya memang benar. Makanya memang seperti Kak Ngah bilang tadi, sekarang memang kita lihat bagaimana akhlak manusia, Masya Allah. Belajar dia, beribadah dia, pintar dia. Tapi sementara hasil dari belajarnya, kepintarannya, ibadahnya tidak mewarnai dengan perilakunya. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita pahamkan kembali, bahwa sungguh tujuan dia dari belajar, tujuan dia untuk pintar, tujuan dia dalam beribadah adalah mencapai ketenangan hati, perasaan, dan ketenangan pikiran. Dari mana ketenangan hati dan perasaan dan ketenangan akal pikiran? Itu adalah dari terjalinnya hubungan dia dengan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Juga hubungan baik dia dengan sesama manusia lainnya. Maka tak ada dendam, tidak ada buruk sangka, tidak ada keresahan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekecewaan, teman-teman itu sekalian. Betapa nikmatnya. Jadi sungguh inilah yang menjadikan hubungan tasawuf dengan akhlak. Jadi intinya, siapa yang berakhlak sebenarnya dia sudah bertasawuf. Dalam kajian Islam, akhlak itulah yang ditempatkan bahwa dia ya telah melakukan hubungan baik dengan ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti itu menunjukkan bahwa dia adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikategorikan sebagai orang yang berakhlak. Kenapa? Dia sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, tinggal dia buktikan dia sudah berbuat muliakah dengan Tuhan. Siapa dia? Allah yang Maha Rahman, gitu. Ada pertanyaan yang lain, Kak? Dari kapan tasawuf itu muncul, Boy? Berbicara tentang kemunculan tasawuf itu tepatnya pada abad 2 Hijriah atau tepatnya pada abad 8 Masehi atau tahun 700-an Masehi. Ya, itu tepatnya pada tahun 750-an Masehi, di saat itu kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah setelah Umayyah, ya, di mana kekhalifahan Abbasiyah yang sangat mendukung keilmuan, mendukung pendidikan, sehingga akhirnya terbuka pintu ide-ide munculnya ilmu-ilmu yang lain termasuk tasawuf. Nah, di dalam buku arkeologi tasawuf dijelaskan di dalam kata pengantar ada 4 hal yang menyebabkan tasawuf itu muncul. Yang pertama adalah karena di dalam keilmuan dikarenakan keislaman itu semakin meningkat, ilmu syariatnya semakin meningkat, maka di saat ini perlu diadakan landasan. Karena meningkatnya keislaman itu, meningkatnya keilmuan Islam itu, maka harus ada rem di situ. Maka rem inilah yang disebut dengan tasawuf. Kenapa? Nanti kadang banyak ilmu satu, ilmu yang lain ini saling berkonflik ini. Ya kan? Nanti yang satu mengatakan ilmuku paling bagus,
ilmu ini paling bagus, ilmu yang B paling bagus. Jadi akhirnya mengatakan ilmu yang si B tak bagus, ilmu yang si C tak bagus, kata si C ilmu yang A tak bagus. Nah, untuk melakukan agar tidak terjadi ini ke depannya, maka dijadikanlah sentral yang membuat ilmu ini tetap dalam posisi stabil. Apa dia? Bahwa semua ilmu-ilmu itu berporos kepada innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kembali kepadanya. Jadi akhirnya tidak ada kesombongan dari satu bidang keilmuan dengan bidang keilmuan yang lain. Nah, terutama masa itu yang pertama adalah berkembangnya keislaman, meningkatnya keislaman dan keilmuannya. Yang kedua adalah fikih waktu itu sudah matang. Fikih itu waktu itu sudah matang. Ya, maka ketika kematangan muncul, makanya dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahkan yang terakhir Imam Ja'far As-Shadiq, dan juga ada Sufyan Ats-Tsauri di situ. Akhirnya menempatkan kembali kepada agar tidak terjadi persengketaan antara satu paham fikih dengan paham fikih dalam mazhab yang lainnya, maka ditengahkanlah dengan tasawuf. Jadi nggak sombong dengan keilmuannya, nggak sombong dengan keahlian pendidikannya, tapi dia tahu bahwa tujuan keilmuan ini menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah. Karena kan banyak sekolah nih, gara-gara apa? Aku udah tamat S1, aku udah tamat SMA, SMK, SEMEA, aku udah tamat S1, udah tamat S2, kok nggak bekerja juga? Kan jadi masalah. Harusnya dia jadi dewasa dengan kependidikan yang dia miliki. Nah, inilah akhirnya dalam kajian fikih tadi, karena sudah matang, maka dimunculkanlah tasawuf. Orang yang sudah mempelajari bagaimana wilayah eksoterik. Eksoterik itu tahu Kak Angah? Cara bagaimana beribadah. Kalau dalam Islam bagaimana dalam sholat, bagaimana dalam berpuasa. Kalau dalam agama yang lain dalam bagaimana beribadah pada Tuhannya. Itu wilayah eksoterik yang masing-masing agama mempunyai peraturan. Dan itu nggak boleh dicampur tangani. Nggak boleh dicampuri, nggak boleh kita tuh. Dan itulah bahasa dalam firman Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimulah agamamu, bagikulah agamaku. Kita nggak boleh mengejek agama orang. Itu wilayah eksoterik. Kenapa? Kita diciptakan Tuhan untuk bersama. Apapun agamanya, apapun sukunya, itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kedua. Maka ketika sudah matang fikih tadi, fikih itu kan tafaqquh fiddin. Teman-teman YouTube sekalian, hakikat dari fikih itu adalah tafaqquh fiddin, memahami agama. Nah, khawatirnya maka disinilah para kalangan imam dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ja'far As-Shadiq, tambah lagi Sufyan Ats-Tsauri, itu menempatkan mereka tidak saling berseteru, konflik, bertengkar, begaduh. Kenapa? Itu semua untuk memahami agama. Apa agama itu? Kalau dalam bahasa Sanskerta, A artinya tidak, gama artinya kacau. Sejatinya beragama itu membuat kita tidak kacau berkehidupan. Jadi kalau kita kacau berkehidupan berarti kita belum masuk kepada beragama. Agama manapun dia, agama apapun dia, maka dia harus bisa menemukan dia tidak mengacaukan dirinya. Karena telah dia beragama, dia dapat tenang, itulah keagamaan. Nah, ini yang ditempatkan dalam kajian setelah matangnya fikih agar orang-orang yang nanti ke depan yang fanatik dengan Hanafi, fanatik dengan Maliki, fanatik dengan Syafi'i, fanatik dengan Hambali, ini jangan begaduh ini. Kenapa? Hakikat mereka memahami itu untuk memahami agama, karena tujuan agama menciptakan kenyamanan dalam berkehidupan. Yang ketiga adalah, karena melihat tadi seperti pertanyaan Kak Angah tadi, apa hubungan dengan akhlak Buya? Ya, hadirnya tasawuf itu setelah melihat para muslimin al-yaum, orang-orang Islam sudah mulai tidak mengindahkan Allah, tidak mengindahkan hakikat dari keislaman, sehingga akhirnya saling untuk bertengkar, saling untuk melakukan perselisihan. Nah, akhirnya ini menghadirkan akhlak yang buruk.
maka dihadirkanlah sebuah kajian tasawuf yang mengenalkan tentang akhlak mulia, yang akhirnya mereka ketika bagus perilakunya, kalau zaman dulu disebut berakhlaklah dia. Tapi sekarang sudah berkembangnya keilmuan, maka dibedakanlah. Kenapa? Karena orang yang berakhlak itu ada sejatinya orang yang bertuhankan Allah. Tapi pertanyaannya, dia bagus gak perilakunya? Jangan-jangan sombong dia, jangan-jangan dengki dia, jangan-jangan iri dia, jangan-jangan asik curiga dia, buruk sangka. Menyembah Allah dia, bertuhan dia. Nah, inilah yang disebut akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Tapi akhlak yang mulia itulah orang yang tadi tidak sombong, rendah hati, orang yang tidak dengki, tidak iri, dan dia selalu berbagi dan mau berkorban untuk orang lain. Ini yang disebut dengan akhlakul karimah. Maka disinilah maka yang ketiga lahirlah tasawuf. Yang ketiga dikenakan untuk menanggulangi di mana kondisi umat Islam saat itu sudah mulai cinta dunia, lupa kepada tujuan beragama Islam, yaitu membangun rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi alam semesta tanpa memandang dia agama apa, tapi dia tunjukkan keteladanannya sehingga orang yang tidak seakidah dengan dia pun senang nengok orang Islam ketika dengan perilaku mulianya. Yang keempat terakhir, nah ini agak-agak sedikit akademik ini Kak Ngah. Kak Ngah kan luar biasa, masih kelas 2 ya. Kalau dalam cerita aliyah, sekarang kelas 5. Nah, ketika banyak sekali cara-cara orang untuk membahas sebuah keilmuan, menyelesaikan permasalahan, maka tentu cara-cara ini adalah dijadikan andalan dan memunculkan kesombongan. Maka akhirnya hadirlah tasawuf dengan cara yang lainnya. Bagaimana caranya tadi? Bahwa ia mengajarkan, menjelaskan, membawakan kepada kita bahwa cara yang sejati adalah bagaimana ia bisa menampilkan setiap laku dia sendiri dengan pengalaman batinnya, dengan di saat itulah dia mempunyai cara sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah dan nyaman dalam menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena kan bukankah semua ini ciptaan Tuhan? Ngapa kita takut? Orang itu ciptaan Tuhan kok. Ngapa kita harus menuhankan ciptaannya? Kita harus menuhankan yang menciptakan dia. Apa itu? Dunia. Nah, inilah epistemologi bahasa akademiknya Kak Nga. Epistemologi itu cara dalam menyelesaikan permasalahan. Gitu. Pertanyaan terakhir ada? Pertanyaan ada lagi terakhir nih. Apakah ilmu tasawuf itu masih ada sampai sekarang, Boy? Oke, Kak Nga, tasawuf ini memang sejatinya karena dekatnya orang-orang yang bertasawuf itu kepada Allah, maka dia mampu menghadapi orang-orang yang zalim dan hal-hal yang tidak benar, meskipun itu akan berimbas ketidakbagusan bagi dia secara duniawi. Misalnya dia mau dikasih seseorang tadi harta melimpah, tapi ada syarat, harus berbuat kejahatan, dan memang dia butuh harta itu, tapi untuk diminta berbuat kejahatan, lebih baik aku tidak memegang harta itu, tidak menerima harta itu, daripada aku melakukan kejahatan. Itulah orang yang bertasawuf. Nah, inilah makanya kalangan politik, apalagi zaman sekarang ini, juga di kalangan sosial dan ekonomi yang serba instan, itu banyak yang geram melihat orang-orang yang bertasawuf. Oleh karena itu, usahakan sampai saat ini Kak Nga, sampai kiamat pun tasawuf tetap ada. Kenapa? Karena itulah hakikat beragama. Untuk menciptakan ketidakkacauan, untuk menciptakan ketidakresahan, ketidakgelisahan di dalam diri dengan ia bertasawuf. Dan itu kan hakikat dari agama. Maka dikatakan di dalam arkeologi tasawuf itu, dalam kata pengantarnya menempatkan bahwa anak kandung dari fikih itu ada 3. Politik, ya, kemudian hukum, yang ketiga adalah tasawuf. Nah, ini semua
adalah harus ditanggulangi oleh tasawuf dan harus berkiprah tengah masyarakat sehingga dia berkuasa dengan karena Allah yang Maha Kuasa, maka terciptalah keadilan. Sehingga dia melakukan hukum dengan penuh, tidak tumpul ke atas, hanya tajam ke bawah, tapi tetap tajam di bawah juga tajam di atas. Tidak hanya menyerang musuh, tapi juga menyerang kawan. Meskipun itu kawan, kalau dia salah tetap dikatakan salah. Bukan hanya musuhnya alias tidak cocok dengan dia. Siapapun dia tetap dengan adil diadili. Inilah hukum. Dan itulah tasawuf yang akan bisa menyadarkan hukum tadi dan menyadarkan politik tadi. Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Jadi Kak Ngah, ada yang lain? Udah. Oke, baik. Kesimpulannya di sini Buya kembalikan bahwa ternyata tasawuf itu nggak bisa kita tentukan dan patokkan orang bertasawuf saja. Kak Ngah pun sudah bisa dikatakan bertasawuf, meskipun Kak Ngah tidak memiliki formatisasi bahwa Kak Ngah masuk tarekat, bahwa Kak Ngah adalah sudah dewasa, enggak. Yang penting Kak Ngah adalah anak yang mulia dengan Allah dan dengan sesama manusia, itu sudah bertasawuf namanya. Jadi siapapun dia, orang ekonomkah dia, orang politikkah dia, orang hukumkah dia, orang teknikkah dia, siapapun bidang keilmuannya, kalau dia sudah masuk mengarah kepada dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan mulia hatinya, perasaannya, mulia akalnya, pikirannya, dan begitu seksama nyaman dalam berkehidupannya, sungguh dia sudah bertasawuf. Itu yang disebut dengan tasawuf akhlaki. Mudah-mudahan kajian ini dapat membuat tambahan ilmu buat kita, khususnya buat Kak Ngah yang masih kelas 2 SMA aliyah atau di dalam pesantren katakan kelas 5, tapi alhamdulillah berani sudah bertanya apa itu tasawuf. Sederhananya, tasawuf itu adalah menciptakan kebersamaan, menciptakan kedamaian, menciptakan kenyamanan dalam berkehidupan, tidak memandang umur, tidak memandang ilmu yang banyak, tidak memandang harta yang hebat, tapi dia memandang dirinya adalah ciptaan Tuhan dan dia saling berikatan dengan hamba satu dengan hamba yang lainnya, makhluk satu dengan makhluk yang lainnya, dengan ciptaan satu dengan ciptaan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Juga teman-teman YouTube sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.